diturunkannya kewajiban puasa, ya, saat diturunkannya kewajiban ibadah puasa, itu mengajarkan kepada kita pentingnya meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya, melakukan sesuatu pada waktunya, dan merencanakan sesuatu dengan baik. Jadi the art of planning, ya, seni di dalam merencanakan. Pesan puasa yang pertama menurut saya, ya, kalau kita renungkan, yang salah satu diantaranya yaitu bahwa kita harus menjalani kehidupan ini dengan seimbang. Jangan hanya berat pada satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain, ya, tapi keduanya itu harus berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua juga untuk menjadi renungan kita, ya, bahwa Ramadan itu adalah perintah Allah yang turun bukan di awal Islam, ya. Jadi perintah puasa Ramadan itu turunnya adalah tahun kedua setelah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada sekitar 14 tahun sebelumnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan proses transformasi, menanamkan konsep yang beda dengan konsep-konsep yang difahami oleh manusia pada waktu itu, masyarakat pada waktu itu. Kalau pada waktu itu konsep kehidupan itu hanya mengenal dunia saja, ya, maka Rasulullah SAW membawa, ya, konsep yang sesungguhnya penyegaran, ya, karena kan beliau itu meneruskan dari para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi konsep yang dibawa adalah dunia akhirat, dan setiap yang dilakukan di dunia itu ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Jadi hidup dengan bertanggung jawab. Nah, setelah ditanamkan konsep itu dengan kuat, ya, pokok-pokok keimanan, baru kemudian syariat itu diturunkan. Jadi puasa itu bukan ujuk-ujuk di awal dakwah Nabi tiba-tiba puasa Ramadan, gitu. Bukan seperti itu. Sama seperti sholat 5 waktu juga. Nah, itulah yang disebut oleh Sayyidah Aisyah, ya, sebagai satu hal yang menunjukkan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi right thing in the right place, ya, di waktu yang tepat juga, di right time, gitu. Jadi ini juga suatu pelajaran bagi kita, ya, di dalam proses kita mematangkan diri kita, proses belajar, bahwa segala sesuatu itu mesti ada waktunya, ya. Segala sesuatu itu ada timing, segala sesuatu itu ada gilirannya. Sehingga ada ungkapan dari orang bijak lah, ya, bahwa Anda bisa mencapai apapun, ya, yang Anda inginkan, tapi semua ada gilirannya dan tidak bisa seketika. Nah, itu juga yang kita lihat, ya, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan perintah puasa itu adalah setelah dirasakan bahwa umat Islam itu sudah siap lahir dan batin. Nah, saya pikir ini juga penting, ya, di dalam proses-proses ketika nanti adik-adik, para mahasiswa itu berkiprah di tengah masyarakat, ya. Jadi sangat penting untuk mengetahui konteks. Jadi sangat penting untuk belajar tentang lingkungan strategik yang ada di masyarakat kita. Sesuatu hal itu yang cocok di suatu tempat itu belum tentu cocok di tempat yang lain. Ya, contoh sederhananya nih, ya, kan banyak dari mahasiswa kan dari Indonesia. Benar nggak misalnya bahwa ada kata-kata di bahasa Indonesia yang kalau dipakai di Malaysia itu maknanya bisa bergeser? Benar nggak? Saya dengar iya, gitu, ya. Bahwa ada beberapa kata
di Indonesia itu biasa kita ucapkan ya, tetapi ketika itu diucapkan di Malaysia maka dia menghadirkan suatu makna yang beda, yang bahkan mungkin maknanya itu sesuatu yang tidak pantas misalnya. Nah, ini menunjukkan, ini mengajarkan kepada kita tentang kebijaksanaan. Nah, itu sebabnya ketika Allah bicara tentang kewajiban dakwah, yang didahulukan oleh Allah itu sebagai pakem dakwah itu kan bil hikmah. Jadi baru setelah itu wal mau'izatil hasanah wajadilhum. Jadi yang pertama itu dengan bijaksana. Nah, ini penting ya kepada kita semua ya untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, termasuk dalam konteks ini bagi adik-adik semua ya. Jadi kalau untuk adik-adik semua, your top priority ya, kewajiban prioritas Anda itu ya belajar dengan baik. Itulah top priority Anda yang harus ditunaikan saat ini gitu. Nanti hal-hal yang lain itu bisa menyusul pada masa-masa berikutnya. Nah, jadi diturunkannya kewajiban puasa ya, saat diturunkannya kewajiban ibadah puasa itu mengajarkan kepada kita pentingnya meletakkan sesuatu pada tempatnya ya, melakukan sesuatu pada waktunya dan merencanakan sesuatu dengan baik. Jadi the art of planning, seni di dalam merencanakan. Dan kalau bicara tentang masa depan, yaitu apa sih masa depan kita? Masa depan kita adalah perencanaan kita hari ini. Jadi itu hal kedua yang menurut saya penting untuk juga kita lihat ya sebagai konteks bagaimana dulu kewajiban ibadah puasa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saya ingin kita sama-sama baca ya. Saya baca dan saya coba nanti sedikit ulas ya, walaupun secara tentu sangat singkat ya, tentang ayat-ayat ayat-ayat tentang puasa ya. Itu ayat tentang puasa itu kan di 183 Al-Baqarah ya. Ini ada sama saya mushaf gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, di ayat ini kalau adik-adik ya baca mentadaburi Al-Quran, merenungkan, mengkaji Al-Quran itu menarik ya, banyak hal yang menarik yang bisa kita ambil. Di ayat 183 ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kalau dalam bahasa ulama itu nida'u syafaqah. Jadi Allah banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran itu mengawali dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Nah, di dalam diksi ini ya, di dalam atau frasa ini wahai orang-orang yang beriman, itu kata para ulama ada makna di situ syafaqah. Jadi ada terasa sekali nuansa kasih sayang Allah, nuansa kasih sayang Allah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat kita itu dengan pandangan kasih sayang, dan itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa Dia sangat mencintai kita, sangat mencintai manusia. Maka
perintah-perintahnya, tuntunan-tuntunannya, ya. Satu konsep beragama yang disebut agama Islam ini banyak sekali kata ayat-ayat itu menggunakan bentuk-bentuk yang menunjukkan, ya, menonjolkan kecintaan Allah kepada kita, kepada makhluk. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Nah, di akhir ayat ini kemudian Allah sampaikan, ya, la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan kepada kalian alaikumussyiyam, puasa sebagaimana kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan kepada mereka yang hidup sebelum kalian, ya, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita bisa belajar tentang narasi Al-Quran. Jadi narasi Al-Quran itu nggak ada narasi yang pesimistik, ya. Selalu narasinya itu membangkitkan harapan. Nah, ini juga penting, ya. Coba kita lihat, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita tahu bahwa tattaqun itu artinya orang yang punya punya pertahanan dan ketahanan. Jadi orang yang terlindungi, ya. Orang yang selamat, ya. Orang yang berhasil, orang yang sukses. Itu takwa itu di situ. Jadi takwa itu tidak hanya aspek atau dimensi perintah dan larangan, tapi di situ juga dimensi kualitas manusia. Jadi manusia yang telah berhasil melindungi, memperisai, ya, membangun imunitas, ya. Tentu bukan imunitas seperti vaksin, ya, tapi imunitas yang lebih hakiki. Jadi dia bisa menjaga dirinya dengan baik, ya, dari hal-hal yang tidak perlu. Dia bisa mengelola hawa nafsunya dengan baik sehingga mengarahkan kepada tujuan dan arah yang baik, ya. Dia bisa mengelola semua kehidupannya itu dengan baik. Itu orang yang bertakwa. Kalau kita baca ayat ini ayat yang sangat optimistik, ya. Ayat-ayat yang membangun harapan, ya. Jadi Allah tidak mengatakan hamba-hambaku puasa, ya, kalau nggak puasa awas, nggak begitu, ya. Tapi coba dari awal, ya ayyuhalladzina amanu, dengan pilihan diksi yang membangun suatu keyakinan, ya, membuat kita merasa dihargai. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung sampaikan, ini bukan buat saya, gitu kira-kira. Ini bukan buat saya, kata Allah. La'allakum, ini semua buat kalian. Buat kalian jadi orang-orang yang berkualitas, gitu. Buat kalian menjadi orang-orang yang memiliki proteksi, bukan untuk siapa-siapa, juga untuk diri kalian.